Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, program studi tadris matematika IAIN Kendari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai distribusi normal umum. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan teman-teman kelompok kami. Yang pertama, Kasriani, Nursa Putri Ayu Tianingsih, Susi Susanti, Afifah Tahira Karim, Muhammad Fazrun Ladupu, dan Nur Afifah. Selanjutnya, ruang lingkup materi. Adapun ruang lingkup materi kami yaitu definisi, teorema, serta contoh. Distribusi normal umum. Apa sih itu distribusi normal umum? Distribusi normal umum merupakan distribusi dari peubah acak kontinu yang paling banyak sekali dipakai sebagai pendekatan yang baik dari distribusi lainnya dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya, kita memasuki sifat-sifat distribusi normal umum. Secara matematika dipelajari pertama kali oleh 3 orang ahli, yaitu pertama, Abraham de Moivre pada tahun 1667 sampai 1745. Beliau seorang matematikawan dari Inggris yang menemukan distribusi normal pada tahun 1733 sebagai hasil dari pendekatan distribusi binomial dan penggunaannya terhadap masalah dalam permainan yang bersifat untung-untungan. Yang kedua yaitu Pierre Laplace pada tahun 1749 sampai 1827. Beliau mengenal distribusi normal sebagai hasil dari beberapa kekeliruan dalam astronomi. Yang ketiga yaitu Carl Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Pada tahun 1809, beliau menggunakan kurva normal untuk menggambarkan teori kekeliruan pengukuran, meliputi penghitungan orbit bintang di langit. Sepanjang abad ke-18 dan ke-19, beberapa upaya dibuat untuk menetapkan model normal sebagai dasar hukum untuk semua peubah acak kontinu. Selanjutnya masuk di definisi 1, yaitu fungsi densitas normal umum. Peubah acak X dikatakan berdistribusi normal umum jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1/(2pi) dikurang sigma kuadrat eksponensial dikali min 1/2 sigma kuadrat kali x dikurang mu kuadrat. X lebih besar dari min tak hingga, x lebih kecil dari tak hingga. Mu lebih besar dari min tak hingga, mu lebih besar dari tak hingga. Sigma kuadrat lebih besar dari 0. Peubah acak X berdistribusi normal umum disebut juga peubah acak normal umum. Penulisan notasi dari peubah acak yang berdistribusi normal umum adalah artinya peubah acak X berdistribusi normal umum dengan rataan dan varians sigma kuadrat. Peubah acak X yang berdistribusi normal dengan rataan mu dan varians sigma kuadrat bisa juga dilihat sebagai X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada teorema parameter distribusi normal umum, di mana untuk rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal umum dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, rumus untuk rataan yaitu EX sama dengan mu,
Yang kedua, rumus untuk varians yaitu var x sama dengan sigma kuadrat. Dan yang ketiga, rumus untuk fungsi pembangkit momen yaitu mxt sama dengan eksponen dikali mu t ditambah 1/2 dikali sigma kuadrat dikali t kuadrat, di mana t merupakan elemen R. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan rumus dari rataan yaitu EX sama dengan mu berdasarkan definisi rataan kontinu, sehingga terdapat EX sama dengan integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga X dikali Fx dx. Nah, kemudian diturunkan menjadi integral min tak hingga sampai dengan tak hingga X dikali 1/2 pi dikali sigma kuadrat eksponen mutlak min 1/2 sigma kuadrat dikali X dikurang mu kuadrat dx, di mana 1/2 pi dikali sigma kuadrat eksponen mutlak min 1/2 sigma kuadrat dikali X dikurang mu kuadrat itu merupakan persamaan dari Fx. Nah, selanjutnya kita menggunakan pemisalan untuk variabel Z dan X, di mana X dimisalkan sama dengan X dikurang mu per sigma dan X dimisalkan sama dengan sigma Z ditambah mu. Nah, berdasarkan pemisalan yang ada maka didapatkan persamaan yaitu dx sama dengan sigma dz. Dan kemudian ada juga batas-batas untuk variabel X dan Z, di mana untuk X itu sama dengan min tak hingga dan Z itu sama dengan min tak hingga juga. Kemudian untuk X juga sama dengan tak hingga, maka untuk Z juga sama dengan tak hingga. Nah, kemudian kita turunkan kembali persamaan pada integral yang ada, di mana EX sama dengan, kita turunkan pertama itu 1/2 pi dikali sigma kuadrat, kemudian integral min dari tak hingga sampai dengan tak hingga, kemudian dikali dengan persamaan X, di mana X itu sama dengan sigma Z ditambah mu, kemudian dikali dengan eksponen min 1/2 Z kuadrat. Nah, di situ kenapa bisa menjadi min 1/2 Z kuadrat? Karena kita ketahui untuk persamaan Z itu sama dengan X dikurang mu per sigma. Nah, sigmanya di situ sudah tidak ada karena kita habiskan dengan sigma yang ada pada min 1/2 sigma kuadrat, makanya di situ sisa min 1/2. Nah, sigmanya satunya karena yang ada pada tanda mutlak itu sigmanya itu kuadrat, maka sigmanya sisa 1 dan kita keluarkan, maka menjadi dikali sigma dx. Nah, setelah itu persamaannya kita kali dalam, di mana pertama kita kali 1/2 pi dikali sigma kuadrat integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga dengan sigma Z, maka hasilnya sama dengan sigma per akar 2 pi integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga Z. Kemudian kita kalikan dengan eksponen Z yaitu min 1/2 Z kuadrat dx. Kemudian kita kalikan lagi 1/2 pi dikali sigma kuadrat dengan mu, maka hasilnya sama dengan mu per akar 2 pi integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga eksponen dikalikan lagi dengan min 1/2 Z kuadrat dx. Nah, setelah terbentuk dua persamaan integral tersebut, maka kita akan menguraikan kedua integral tersebut secara satu persatu, di mana yang pertama, integral yang pertama itu yaitu sigma per akar 2 pi integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga dikali eksponen dikali min 1/2 Z kuadrat dx. Nah, untuk cara menguraikan ini cukup gampang saja, karena kita lihat bahwa bentuk integralnya ini merupakan fungsi ganjil, maka semua integral yang merupakan fungsi ganjil itu hasilnya pasti sama dengan 0. Maka untuk hasil dari integral yang pertama itu sama dengan 0. Karena hasilnya 0, kemudian kita cari lagi
hasil integral yang kedua, yaitu integral dari mu per 2pi integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga eksponen dikali min 1 per 2 z kuadrat dz. Nah, ini untuk menguraikannya pertama kita pakai pemisalan, di mana untuk variabel x itu sama dengan mu z ditambah untuk variabel z itu sama dengan x dikurang mu per sigma, sementara untuk variabel x itu sama dengan sigma z ditambah mu. Kemudian ada juga batas-batas, untuk variabel x itu sama dengan min tak hingga, dan untuk z itu sama juga min tak hingga. Begitupun sebaliknya, untuk x itu sama dengan tak hingga, maka z juga sama dengan tak hingga. Nah, kemudian persamaannya itu tadi kan mu per akar 2pi integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga eksponen dikali min 1 per 2 z kuadrat dz. Nah, kita memasukkan persamaannya, yaitu mu integral min tak hingga sampai dengan tak hingga, kemudian dikali 1 per 2pi eksponen min 1 per 2 dikali x dikurang mu per sigma kuadrat dikali 1 per sigma. Nah, kenapa di situ min 1 per 2 dikali dengan x dikurang mu per sigma? Karena itu merupakan bentuk persamaan dari z, karena tadi kita pakai pemisalan di mana z itu sama dengan x dikurang mu per sigma, makanya di situ dikasih masuklah nilai z itu sendiri. Kemudian kita turunkan lagi menjadi mu integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga dikali 1 per akar 2pi dikali sigma kuadrat eksponen min 1 dikurang 2 mu kuadrat dikali x dikurang mu kuadrat dx. Nah, ini kenapa lagi bentuknya menjadi seperti ini? Yang pertama, untuk yang 1 per akar 2pi dikali mu kuadrat, itu mu kuadratnya kita kalikan mu dikali mu, maka sama dengan mu kuadrat. Nah, kita satukan dengan 2pi dikali mu kuadrat. Kemudian dalam tanda mutlak itu kenapa bisa menjadi min 1 dikurang min 1 per 2 sigma kuadrat? Karena itu juga kita kalikan lagi sigmanya, sigma dikali sigma, sehingga menjadi 2 sigma kuadrat. Kemudian kenapa di situ dikali dengan x dikurang mu kuadrat? Karena itu merupakan bentuk persamaan dari x, karena tadi kita pakai pemisalan di mana x itu sama dengan sigma z ditambah mu. Nah, selanjutnya kita turunkan. Kenapa hasilnya bisa sama dengan mu dikali 1? Karena bentuk integralnya ini kita kalikan, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian mu dikali 1 itu sama dengan mu, maka telah didapatkan hasil integral dari integral yang kedua itu sama dengan mu. Nah, sekarang untuk membuktikan rumus dari rataan itu, kita tinggal jumlahkan hasil integral yang pertama dengan hasil integral yang kedua, di mana itu rumusnya EX sama dengan hasil integral yang pertama yaitu 0 ditambah dengan hasil integral yang kedua yaitu mu, sehingga 0 tambah mu sama dengan mu, maka kita dapatkan EX sama dengan mu. Nah, karena hasilnya sedemikian, maka telah terbuktilah untuk rumus rataan itu, yaitu EX sama dengan mu. Selanjutnya pembuktian yang kedua, itu berdasarkan definisi varians kontinu, maka varians X sama dengan epsilon X dikurang mu
di pangkat 2 sama dengan integral min tak hingga menuju tak hingga dikali X dikurang mu di pangkat 2 kali fx dx. Kemudian kita turunkan sehingga diperoleh varians X sama dengan min tak hingga menuju tak hingga dikali X dikurang mu di pangkat 2 kali 1 per akar 2 pi kali sigma kuadrat eksponensial min 1 per 2 kali sigma kuadrat kali X dikurang mu di pangkat 2 dx. Kemudian kita misalkan P sama dengan X dikurang mu per sigma, maka kita peroleh X dikurang mu sama dengan sigma P dan dx itu sama dengan sigma dp. Adapun batasan-batasannya yaitu untuk X sama dengan min tak hingga, maka P juga sama dengan min tak hingga. Dan untuk X sama dengan tak hingga, maka P sama dengan tak hingga. Kemudian kita masukkan yang telah kita misalkan tadi, yaitu X dikurang mu sama dengan sigma P dan dx sama dengan sigma dp. Maka kita peroleh varians X sama dengan 2 per akar 2 pi kali sigma kuadrat integral 0 menuju tak hingga kali P kuadrat kali sigma kuadrat kali eksponensial kali 1 per min 1 per 2 kali P kuadrat kali sigma dp. Kemudian kita misalkan T sama dengan P kuadrat per 2, maka P kuadrat sama dengan 2T. 2P dP sama dengan 2 DT dan DP sama dengan DT per akar 2T. Kemudian kita masukkan tadi yang telah kita misalkan sehingga varian X itu sama dengan 2 sigma kuadrat per akar 2pi integral 0 menuju tak hingga kali 2t eksponensial min t kali 1 per akar 2t dt. Kemudian kita kali 2t dengan 1 per akar 2t sehingga kita peroleh varians X itu sama dengan 2 sigma kuadrat per akar pi integral 0 menuju tak hingga t pangkat t per 2 x kali eksponensial min t dt. Kemudian kita uraikan integralnya sehingga diperoleh 2 kali sigma kuadrat per akar pi kali r kali 3 per 2 sama dengan 2 kali sigma kuadrat per akar pi kali 1 per 2 kali r kali 1/2. Sehingga kita peroleh varians X itu sama dengan sigma kuadrat per akar pi kali akar pi. Nah, kemudian kita selesaikan dan kita peroleh varian X ini sama dengan sigma kuadrat. Sehingga pembuktian kita terbukti. Oke, next kita akan melangkah ke pembuktian fungsi pembangkit momen dari distribusi normal umum yang biasa dinotasikan dengan mxt. Nah, persamaan yang akan kita buktikan di sini yaitu mxt sama dengan eksponen mu kali t tambah 1/2 kali sigma kuadrat kali t kuadrat dengan t elemen bilangan real. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen kontinu, maka kita akan menggunakan integral untuk membuktikan persamaan ini. Kenapa menggunakan integral? Karena dia kontinu. Jadi mxt sama dengan integral min tak hingga menuju tak hingga e pangkat n kali fx dx sama dengan integral min tak hingga menuju tak hingga e pangkat n kali 1 per akar 2 pi kali sigma kuadrat
eksponen min 1/2 kali sigma kuadrat dikali dengan X kurang mu dikuadratkan dx. Kemudian kita menggunakan salah satu sifat integral sehingga konstantanya bisa dibawa ke depan. Jadi di sini konstantanya yaitu 1/2 pi kali sigma kuadrat. Jadi dapat ditulis 1/2 pi kali sigma kuadrat integral min tak hingga menuju tak hingga eksponen min 1/2 kali sigma kuadrat dikali dengan min 2 kali t kali x kali sigma kuadrat ditambah dengan x kurang mu dikuadratkan dx. Selanjutnya kita akan menguraikan pangkat dari eksponennya, yaitu min 2 kali t kali x kali sigma kuadrat ditambah dengan x kurang mu dikuadratkan. Jadi apabila x kurang mu dikuadratkan, maka hasilnya sama dengan min 2 kali t kali x kali sigma kuadrat ditambah dengan x kuadrat kurang 2 kali mu kali x tambah mu kuadrat. Sehingga hasilnya sama dengan x kuadrat tambah mu kuadrat tambah 2 kali mu kali t kali sigma kuadrat ditambah dengan t kuadrat tambah sigma pangkat 4 dikurang dengan 2 kali mu kali x dikurang 2 kali t kali x kali sigma kuadrat dikurang dengan 2 kali mu kali t kali sigma kuadrat kurang t kuadrat kali sigma pangkat 4 sama dengan x kuadrat dikali dengan mu tambah t kali sigma kuadrat dikuadratkan kurang 2x kali mu tambah t kali sigma kuadrat kurang 2 kali mu kali t kali sigma kuadrat dikurang t kuadrat kali sigma pangkat 4. Sehingga min 2 kali t kali x kali sigma kuadrat ditambah dengan x kurang mu dikuadratkan sama dengan x kurang mu tambah t kali sigma kuadrat dikuadratkan kurang 2 kali mu kali t kali sigma kuadrat kurang t kuadrat kali sigma pangkat 4. Jadi mxt sama dengan 1/2 pi kali sigma kuadrat integral min tak hingga menuju tak hingga eksponen min 1/2 kali sigma kuadrat dikali dengan x min pangkat 2 min 2 kali t kali x kali sigma kuadrat ditambah dengan x kurang mu dikuadratkan dx. Hasilnya itu sama dengan eksponen mu kali t tambah 1/2 kali sigma kuadrat kali t kuadrat dikali dengan integral min tak hingga menuju tak hingga 1/2 pi kali sigma kuadrat eksponen min 1/2 kali sigma kuadrat dikali dengan x kurang mu tambah t kali sigma kuadrat dikuadratkan dx. Sehingga mxt sama dengan eksponen mu kali t tambah 1/2 kali sigma kuadrat kali t kuadrat dengan t elemen bilangan real. Dan ini terbukti. Baiklah, contoh pertama, jika fungsi pembangkit momen dari x berbentuk eksponensial 5t tambah 18t kuadrat, maka 1. Tentukan distribusi dari x. Kedua, tentukan bentuk fungsi densitas dari x. Penyelesaian fungsi pembangkit momen dari x bisa ditulis sebagai berikut. mxt sama dengan eksponensial 5t tambah 1/2 kali 36t kuadrat. Yang pertama, ternyata x berdistribusi normal umum
dengan rataan 5 dan varians 36 atau biasa ditulis X kurang N rataan 5 varians 36. Yang kedua, fungsi densitas dari X berbentuk Fx sama dengan 1/70 akar 72 pi eksponensial minus 1/72 X kurang 5 pangkat 2, di mana X lebih besar daripada minus tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Selanjutnya kita ke contoh yang terakhir. Misalkan X adalah peubah acak berdistribusi normal dengan rataan 2 dan varians 4. Jika Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 1, maka hitungan epsilon dalam kurung Y atau epsilon dikali Y. Penyelesaiannya diketahui epsilon dikali X sama dengan 2 dan var dikali X sama dengan 4, maka var dikali X sama dengan epsilon dikali X kuadrat dikurang epsilon dikali X dikuadratkan 4 sama dengan epsilon dikali X kuadrat dikurang 4, yang dimana hasilnya epsilon dikali X kuadrat sama dengan 8, sehingga epsilon dikali Y sama dengan epsilon dalam kurung 2X kuadrat dikurang 1 sama dengan epsilon dikali 2X kuadrat dikurang 1, kemudian sama dengan 2 dikali epsilon dikali X kuadrat dikurang 1 sama dengan 2 kali 8 kurang 1, dan hasilnya adalah epsilon dikali Y sama dengan 15. Sekian, terima kasih.